kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi materi kita pada pagi hari ini materi yang cukup panjang. Jadi insya Allah materi fikih pernikahan ini tidak selesai hanya satu kali pertemuan. Jadi ada beberapa pertemuan yang akan kita lakukan setelah ini menyelesaikan fikih nikah. Jadi fikih nikah itu dari mulai masalah nikahnya, rukun nikahnya, sampai juga hal-hal terkait talak begitu. Termasuk juga insya Allah kita akan mempelajari salah satu bagian daripada fikih nikah adalah mencari calon pasangan begitu. Calon pasangan. Sebab biarpun kita sudah pada nikah kan ya? Iya. Tapi buat yang belum nikah ini alhamdulillah jadi masukan yang cukup baik. Yang bagi yang sudah nikah juga kalau mau jajal lagi ya bisa kan begitu. Masih diperbolehkan. Tapi yang paling banyak dalam pernikahan itu masalah orang-orang yang sudah pada nikah itu terkait dengan masalah talak. Jadi banyak di antara kita. Dan memang begitu orang Muslim Indonesia itu begitu. Kalau kata orang kampung menang groyokan doang begitu. Ilmunya kagak. Menang groyokan doang. Ilmunya jarang ada yang mempelajari secara detail. Kan ya. Ada masjid yang kalau bikin kajian pertama kali habis liburan bukanya bab air gitu. Karena memang awal mula kitab fikih itu bab tohar, bab air. Nanti bab air belum selesai udah masuk Ramadan, libur lagi gitu. Nanti beres-beres Ramadan buka pengajian yang dibuka bab air lagi itu. Bab air nggak beres-beres, makanya masjidnya becek mulu. Bab zakat nggak pernah ketemu, bab haji juga nggak pernah ketemu. Bab haji, bab umroh nggak pernah ketemu. Orang tuh belajar haji, belajar umroh, pas mau berangkat aja, pas manasik, yang itu cuman beberapa kali pertemuan. Apalagi kalau umroh, saya beberapa kali tuh bawa jamaah. Dan rasa-rasanya manasik tuh kurang optimal. Cuman sekali aja kalau manasik umroh juga nih ya. Jadi manasik umroh tuh jatuhnya buat ngenalin pembimbing aja. Sebab dengan pertemuan yang sekali tuh orang udah lupa begitu. Nyampe di Masjidil Haram, nyampe tanah suci, udah lupa apa yang dulu dipelajari. Akhirnya ada jamaah yang kain ihramnya dikasih minyak wangi. Kan kagak boleh itu. Kain ihram dikasih minyak wangi, ya udah akhirnya kita bilang beli lagi begitu. Coba dulu kalau manasiknya tuh diperbanyak. Biar materi hari ini bisa ditanyain di pertemuan selanjutnya. Apalagi ada beberapa travel yang kalau manasik tuh sebelum berangkat. Jadi tiket pesawatnya siang, pagi dia ngumpul di bandara tuh di hotelnya untuk manasik. Itu waktunya sempit sekali. Bab haji juga sama. Bab nikah apalagi tuh. Jarang orang belajar, termasuk bab zakat. Makanya banyak di antara hatta pengurus-pengurus masjid kalau Ramadan masih sempat itu plastikin zakat fitrah dikasih buat ustadznya gitu. Padahal ustadz bukan mustahik zakat kan ya. Mustahik zakat itu kan diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Ustadz mah bukan. Mana pas lagi ngasih zakat ustadznya lagi manasin mobil depan rumah. Kan kagak cocok gitu.
Lagi manasin mobil, tetap pengurus masjid datang. Waalaikumsalam, ada zakat. Gitu. Kan kagak enak itu. Jadi banyak ini kita orang-orang muslim di Indonesia yang kalau bahasa orang kampung begitu. Menang geroyokan doang. Gitu. Menang banyaknya doang. Tapi ilmunya masih banyak yang jauh dari harapan begitu. Maka daripada itu, ini kita mengambil salah satu kewajiban kita, yaitu memberikan ilmu tentang pernikahan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa nikah itu pertama kita akan jelaskan tentang definisi. Di sini belum dijelaskan. Nikah itu adalah aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilafzi tazwijin aw inkahin aw tarjamatihima. Yang namanya nikah itu adalah akad yatadammanu ibahata wad'in, akad yang di dalamnya mengandung ibahata wad'in, pembolehan atas berhubungan badan. Akad yang di dalamnya dengan akad tersebut menghasilkan hukum bolehnya berhubungan badan bilafzi inkahin dengan lafaz ankahtuka au tazwijin atau tazawwajtuka au tarjamatihima atau terjemah dari kedua lafaz tersebut. Jadi yang namanya akad nikah itu akad yang membolehkan hubungan badan. Jadi yang namanya akad bukan membuat perempuan jadi mahram, tapi yang namanya akad itu membuat keduanya boleh berhubungan badan. Sedangkan status lakinya dan istrinya itu tetap bukan mahram. Jadi jangan anggap kalau udah suami istri jadi mahram, bukan. Justru kalau jadi mahram kagak boleh nikah. Karena sebab dia bukan mahram maka boleh nikah. Ini yang orang-orang Syafi'i tekankan bahwa bersentuhan dengan lawan jenis termasuk istri itu batal. Bukan karena istri, jadi alasannya tuh bukan kan istri jangankan disentuh, digauli aja boleh, bukan, babnya bukan itu. Ini bab thaharah bukan bab nikah. Gitu. Bersentuhan dengan lawan jenis yang membatalkan wudu kalau bukan mahram. Dan istri memang bukan mahram, begitu. Istri bukan mahram. Maka daripada itu akad yang dilakukan tuh bukan membuat seorang perempuan menjadi mahram, tapi membuat si perempuan boleh untuk disentuh oleh laki yang melakukan akad. Begini. Ada mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang bilang kalau bersentuhan dengan istri tidak batal wudunya. Itu alasannya bukan karena dia mahram, tapi karena Imam Ahmad bin Hambal punya pandangan bersentuhan yang membatalkan wudhu itu kalau persentuhannya dibarengi dengan syahwat, begitu. Jadi babnya jangan dicampur-campur. Kadang kita diledekin ya sama orang awam, begitu. Ustadz bagaimana sih? Orang istri digaulin aja boleh. Malah masa kalau disentuh doang jadi batal, gitu. Babnya beda tuh. Yang satu bab thaharah, yang satu bab nikah, begitu. Jadi tidak serta-merta yang jadi akad itu membuat jadi mahram. Yang jadi mahram dengan akad nikah itu orang tuanya pengantin. Orang tuanya pengantin. Saya nikah nih, qabil tuh saya terima nikahnya. Yang jadi mahram tuh bukan istri saya, yang jadi mahram tuh mertua perempuan saya. Tuh gitu. Jadi yang sebab disebutkan dalam Al-Quran itu hurriman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum dan seterusnya. Jadi yang jadi mahram ketika qabil itu mertua perempuan saya. Sedangkan saya dengan istri itu bukan mahram. Sebab kalau mahram emang kagak boleh nikah.
Dan dengan saya menikahi anak ini, maka ibunya nggak boleh saya nikahin. Jadi mahram begitu. Termasuk juga kalau kita nikahin janda. Janda yang bawa anak perempuan. Itu ketika kita qabil tuh kemudian kita gauli istri kita, anaknya yang bukan anak kandung kita, anak bawaannya itu jadi mahram gitu. Jadi yang jadi mahram dengan akad nikah tuh bukan si perempuan yang dinikahi, tapi orang tua atau juga anak yang dibawa oleh si pengantin perempuan begitu. Itu babnya babnya beda. Kalau soal batal wudu nggak batal wudu, babnya beda. Jadi itu yang namanya akad nikah, akad yang di dalamnya mengandung kebolehan untuk berhubungan badan dengan lafaz inkah. Lafaz yang terkandung di dalam akad nikah, lafaznya inkah, saya nikahkan, au tazwid, saya kawinkan, au tarjamatihima, atau dengan kalimat yang diterjemahkan dari kedua kata tersebut. Artinya ulama fikih itu tidak mengharuskan akad nikah dengan bahasa Arab. Akad nikah boleh terjadi dengan bahasa yang dimengerti oleh si pelaku akad. Pelaku akad kalau akad nikah tuh dua sama-sama laki. Yang satu pengantin laki, yang satu walinya perempuan tuh. Jadi akad nikah tuh akad antara dua laki-laki kan ya, bukan antara perempuan, tapi antara dua laki-laki. Kalau keduanya pahamnya bahasa Sunda, bahasa Sunda. Kalau pahamnya bahasa Jawa nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bahasa Arab paham, bahasa Arab nggak paham. Cuman orang Indonesia sering ngambil yang afdolnya. Jadi bahasa Arab dipakai juga, bahasa Indonesia juga dipakai, kan begitu. Bahkan bahasa Arabnya dua kalimat tuh, ankahtuka wa zawwajtuka. Padahal dengan salah satu kalimat tersebut tuh sudah cukup. Ankahtuka, saya nikahkan kamu, wa zawwajtuka, saya kawinkan kamu, bimakhtubatika, dengan tunanganmu, fulanah binti fulan, bimahri, dengan mas kawin sekian nakdan, dibayar tunai begitu. Jadi kalau biasa di kita ini dua bahasa, bahasa Arab dengan bahasa Indonesianya. Makanya biasanya penghulu bawa itu tuh, bawa catatan kecil tuh, dikasih nih buat pengantin satu, buat si walinya satu, biar dibaca begitu. Tapi yang pasti bahwa akad nikah itu tidak harus dengan bahasa Arab. Dan akad nikah itu sangat mudah. Artinya tidak mesti ada perayaan. Hanya ini saya kemarin umroh, ada jamaah yang ingin menikah. Jadi dia memang mempersiapkan diri untuk menikah di depan Masjid Nabawi. Jadi ketika berangkat tuh sekalian lah, perempuan sama bapaknya, yang laki sama keluarganya, satu paket begitu. Nikah di pelataran Masjid Nabawi begitu. Mudah itu. Artinya kalau kita kagak ke Nabawi, kita di hotel aja sah gitu. Cuman katanya biar afdol, biar dokumentasinya keren, belakangnya latar Masjid Nabawi. Iya, di parkiran juga bisa tuh. Jangan di parkiran, lagi lampu merah tuh, yang satu motor wali, yang satu motor pengantin laki, saya terima nikahnya sah itu. Jadi akad nikah mah sederhana. Nah yang kemudian yang kita pelajari tadi definisinya. Kemudian sekarang kita akan pelajari tentang hukumnya. Jadi hukum nikah itu hukumnya banyak sebenarnya. Ada dalam sabda Nabi Muhammad SAW dikatakan, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa orang yang mampu di antara kalian al-ba'ah. Al-ba'ah itu kemampuan untuk memberikan nafkah
lahir dan batin. Jadi ba'ah itu tidak diterjemahkan hanya kemampuan biologis saja. Sebab kemampuan biologis semuanya punya. Tapi yang dimaksud dengan ba'ah ini adalah kemampuan biologis secara batin. Tapi dia juga kemampuan lahir punya. Kemampuan untuk memberikan nafkah kehidupan sehari-hari. Gitu, artinya punya pekerjaan, ada pemasukan, kalaupun tidak ada donaturnya mungkin, begitu. Jadi kalau secara bahasa ba'ah itu artinya mampu secara biologis. Tapi ulama mengartikan ba'ah itu secara nafkah zahir dan batin. Faliyatazawwad, kenapa diartikan nafkah lahir batin? Karena kalimat di setelahnya nih kita jelasin. Faliyatazawwad, maka kawinlah. Orang yang mampu melakukan ba'ah nafkah lahir dan batin, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandanganmu, wa ahsan, dan lebih menjaga kemuliaanmu dari menjaga kemaluanmu dari kemaksiatan. Wa man lam yastati', gitu. Siapa yang tidak mampu apa? Tidak mampu ba'ah. Tidak mampu ba'ah, fa alaihi bisawmi, maka bagi dirinya adalah berpuasa. Maka kalau artinya ba'ah hanya sebagai zahir saja, kemampuan biologi saja, perintah berpuasa jadi sia-sia. Karena perintah puasa ini buat orang yang punya kemauan, punya kebisaan, biologisnya mampu, tapi nggak punya duit, bahasanya begitu. Makanya disuruh puasa. Kalau kita artiin mampu doang begitu, disuruh suruh puasa, jadi tidak perintahnya jadi tidak berguna. Fa innahu lahu wijam, sebab puasa itu adalah jadi penawar atas ketidakmampuan. Maka karena ada hadis ini, ulama membagi hukum nikah ke banyak hukum. Ini yang salah satunya kita ambil dari Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Thalibin. Hukum nikah yang pertama bisa jadi sunnah bagi siapa? Bagi orang yang sehat badan. Badannya sehat, kemudian sehat finansial, punya kemampuan nafkah. Jadi jangan diartin punya kemampuan finansial itu berarti kaya, bukan. Yang penting punya pemasukan atau punya sesuatu yang dengan itu dia bisa menafkahi istri dan keluarganya. Entah dia bekerja, entah dia dibiayai begitu. Entah memang orang yang kaya. Tapi syarat sehat finansial itu adalah syarat nikah itu jadi sunnah. Maka kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka nikah tidak lagi hukumnya jadi sunnah. Jadi nikah yang hukumnya sunnah itu, yang kalau dikerjain berpahala, tidak dikerjain tidak ada masalah. Kalau dua ini, badannya sehat, kemudiannya finansialnya juga cukup. Jadi nggak perlu kaya, yang penting cukup punya pekerjaan. Atau dia bilang, Ustaz, kayaknya kalau amplop kawin sih cukup 2 bulan 3 bulan. Ntar sepanjang 2 bulan 3 bulan tuh saya bisa nyari kerjaan. Itu juga bisa itu. Itu cukup dikatakan sehat finansial. Jadi jangan sampai kemudian orang menikah itu tidak punya pemasukan. Begitu, tidak punya pemasukan. Dan saya nih beberapa kali memberikan kelas. Jadi ada beberapa komunitas kalau anak muda tuh pranikah begitu ya. Komunitas tuh saya sering mengisi pengajian, bikin kelas untuk komunitas tersebut begitu. Nah, yang sering menjadi
sering di apa namanya ada di pikiran mereka tuh bahwa nikah tuh bikin kaya katanya, bikin. Saya bukannya nggak setuju begitu. Cuman tidak bisa diartikan secara mutlak nikah itu bikin kaya. Sebab kalau nikah bikin kaya, mestinya tidak ada pasangan suami istri yang punya cicilan motor. Karena kan nikahnya bikin kaya kan. Gitu. Kan ya. Berapa banyak anak-anak yang akhirnya tidak bersekolah karena bapaknya nggak mampu. Jadi tidak bisa diartikan secara mutlak. Jadi jangan sampai kemudian mengabaikan sunnah kaun, sunnatul kaun. Apa sunnatul kaun ini kalau bahasanya apa namanya? Ya sunnahnya alam, bahwa yang bekerja tuh mendapatkan, yang tidur doang kagak dapat apa-apa. Jadi jangan anggap kalau nikah bikin kaya tibang nikah aja begitu, kemudian tidak lagi bekerja, tidak seperti itu. Jadi maksudnya jangan kemudian banyak kan di tengah masyarakat apalagi anak-anak muda tuh tentang nikah bikin kaya. Kemudian mahar yang baik adalah mahar yang ringan, itu juga salah. Nggak ada mahar yang paling baik tuh mahar yang memuliakan derajat perempuannya. Derajat perempuannya kita sandarkan atau kita dasarkan kepada perempuan sejenisnya. Perempuan sejenis itu maksudnya perempuan dengan kualifikasi seperti ini nih. Lulusan S1, bisa baca Al-Quran, anaknya baik, menutup aurat, itu harus kita muliakan. Begitu. Dan cara muliainnya kasih mirip aja. Perempuan yang kayak gini nih ada tuh di kampung situ tuh namanya fulanah. Dulu dapat maharnya sekian juta. Maka orang kayak gini maharnya sekian. Begitu tuh namanya mahar misal. Jadi nggak ada syariat tuh mahar yang murah-murah aja. Kagak ada hadisnya mahar yang murah. Itu mahar yang murah tuh diriwayatkan sama laki-laki miskin kebangetan pengen nikah tapi nggak punya duit. Mahar yang memuliakan. Memang boleh kalau perempuan bilang udah mas, nggak usah mikirin mahar. Yang penting emas punya tekad untuk berusaha. Saya terima mahar. Itu nggak ada masalah begitu. Kalau dari perempuannya nggak ada masalah. Tapi dari awal si laki jangan nggak boleh begitu. Harus memuliakan. Kalau kita mau nyontoh kan nyontoh Nabi benar. Nyontoh Nabi benar. Nabi Muhammad SAW bahkan pernikahan pertama dengan Sayyidah Khadijah itu maharnya Nabi itu 20 bakroh, 20 unta betina, 20 unta betina, 20 unta betina. Kalau satu unta kita hargain 50 juta gitu, 50 juta kali 20 berapa itu? 2 miliar kan ya. Itu unta apa namanya maharnya Nabi. Kemudian setelah Sayyidah Khadijah istri Nabi yang selanjutnya Sayyidah Aisyah dan seterusnya itu apa namanya 12 uqiyah. 12 uqiyah tuh 12 uqiyah, 20 uqiyah yang kalau diterjemahkan kira-kira 12 juta sekian begitu. 12. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak pernah meremehkan perempuan, selalu menempatkan di dalam apalagi ada bahasa di tengah masyarakat kita, kunikahkan kau dengan bismillah. Tiba bismillah doang mau dinikahin. Kalau saya sih ogah begitu. Anak perawan saya dinikahin bismillah saya kagak mau. Jadi harus dengan mahar yang memuliakan. Juga tidak bisa kemudian mahar dengan bacaan Al-Quran juga nggak bisa. Secara hukum fikih maharnya batal. Kalau maharnya batal maka harus dibayar dengan mahar semisalnya. Mahar misal. Misalnya nih ada orang nikah. Maharnya apa? Maharnya surat Ar-Rahman. Itu nikahnya sah, maharnya batal. Karena surat Ar-Rahman itu bukan milik, kan mahar tuh. Mahar tuh adalah barang yang dia miliki kemudian dia serahkan kepada si perempuan sebagai mahar. Itu namanya mahar.
Maka yang namanya barang tuh kudu punya ada barang konkret, ada benda yang bisa dinilai. Setelah barang itu konkret bisa dinilai dan barang itu punya dia. Punya dia. Sedangkan surat Ar-Rahman konkretnya kagak ada. Kemudian itu kalaupun barangnya konkret, emang surat Ar-Rahman punya dia. Sehingga dia bisa kasih ke orang-orang. Begitu kan enggak. Nggak bisa. Yang dulu terjadi dengan Nabi Muhammad SAW, ada sahabat Nabi, kan dulu ada perempuan tuh datang ke ya Rasulullah, zawwijni ya Rasulullah, nikahin saya ya Rasul. Begitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ngasih kepada para sahabat, siapa yang mau nikahin perempuan ini? Lalu ada salah seorang perempuan nunjuk saya ya Rasul. Begitu. Lalu Nabi Muhammad bilang, ente punya apa biar jadi mahar? Saya nggak punya ya Rasul. Bahkan kalau dalam bahasa itu sampai tikar buat tidur aja saya nggak punya. Lalu kata Nabi Muhammad, punya hafalan Quran apa enggak? Punya ya Rasul. Lalu Nabi Muhammad kemudian mengatakan, ankahtuka bima ma'aka minal Quran. Saya nikahkan kamu dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran. Itu bukan berarti si sahabat Nabi itu baca ayat Al-Quran. Tapi yang dimaksud saya nikahkan dengan Al-Quran adalah ngajarin Al-Quran itu jadi mahar. Yang namanya pengajaran itu jasa. Jasa itu punya nilai. Kayak orang ngajar jadi guru, ngajar jadi dosen kan punya gaji. Berarti yang namanya ngajar itu jasa punya nilai. Itu yang dimaksud nikah dengan Al-Quran tuh nikahnya dengan mahar ngajarin Al-Quran sampai si perempuannya bisa. Maka kalau perempuannya belum bisa maharnya belum lunas itu. Jadi diajarin tuh hafalan Al-Quran begitu. Jadi tidak diartikan baca baca Al-Quran bukan gitu. Ya kalau pengantin baca Al-Quran terus kori nanti nyampe akad nikah baca apaan dia udah dibaca masih pengantin. Itu kan ya. Jadi itu soal banyak beberapa hal anggapan di dalam pernikahan itu di dalam masyarakat kita yang masih sering sering salah paham. Nah kemudian hukum nikah ini tidak jadi sunnah. Yang pertama sunnah badannya sehat bisa menggauli, kemudian finansialnya cukup untuk bisa menafkahi. Kerjanya apa? Kerjanya dagang, kerjanya jadi guru, kerjanya jadi macam-macam. Dia punya sehat finansialnya. Tapi tidak jadi sunnah. Nah, atau dalam bahasa fikih namanya khilaful aula. Khilaful aula itu tidak utama. Utamanya jangan nikah dulu. Begitu. Tidak utama. Siapa ini yang tidak utama? Orang yang badannya sehat tapi tidak sehat finansialnya. Punya keinginan untuk menikah tapi tidak punya kemampuan untuk menafkahi. Nah ini tidak punya kemampuan untuk menafkahi, ini yang kemudian diperintah oleh Nabi untuk berpuasa. Kalau kita semua di tengah masyarakat nih kita punya satu anak muda rajin ke masjid, sering bantu-bantu di masjid, banyak ngajarin anak-anak Al-Quran, pengen nikah nggak punya biaya, kita kemudian urunan begitu untuk membiayai nikah sekaligus nafkah ke depan beberapa bulan, ya itu bagus, nggak ada masalah. Maka khilaful aulanya menjadi hilang, nikahnya menjadi hukumnya sunnah begitu. Kontrol syahwat dengan dengan berpuasa. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Man lam yastati' fa alaihi bisawm. Siapa yang tidak mampu, maka karena kalau dikatakan tidak mampu menggauli kan puasa jadi percuma. Begitu. Ya orang dia kan kagak punya syahwat ngapain puasa? Orang udah nggak punya syahwat kok. Jadi perintah puasa ini buat yang syahwatnya ada tapi duit kagak punya begitu. Kalau syahwatnya emang udah kagak punya nggak bakal disuruh puasa. Ya emang syahwatnya nggak punya. Kan ya? Ibaratnya
Ngelihat orang setengah badan juga kagak bakal nafsu, orang syahwatnya kagak punya kan begitu. Maka nggak usah disuruh puasa. Ini disuruh puasa nih yang syahwatnya punya tapi duit kagak ada. Maka ini cocok. Artinya al-ba'at dalam hadis itu bukan cuman kemampuan syahwat saja tapi juga kemampuan finansial. Maka wajar kalau kita nih orang tua, ketika datang ada anak laki-laki mau bilang demen sama anak perempuan kita tanya pekerjaan tuh wajar. Jadi bukan hal yang sifat kan dikesankan kayaknya matre, bukan matre. Ya kalau bahasa orang Betawi, gua kerja banting tulang, peras keringat, pala jadi kaki jadi pala buat ngasih makan anak perempuan gua. Lu tahu-tahu datang bilang kagak punya kerjaan mau nikah cuma asal cinta, kan kita gagal hidup begitu. Kan ya. Jadi wajar. Jadi jangan takut dikatain orang tua matre, enggak. Orang kita dari awal juga nafkahin ke banting tulang begitu. Maka ketika ada yang datang, emang punya kerjaan apa mas? Begitu. Punya kerjaan apa? Oh saya jadi guru bu. Itu cukup begitu. Jadi sekedar untuk memastikan bahwa anak kita ini selepas daripada pantauan kita, dia terjaga kebutuhannya. Maka daripada itu saya suka dengan orang tua yang sejak awal tuh nanya, kerjanya apa mas? Kalau belum bekerja cari kerjaan dulu. Begitu. Kalau belum bisa cari kerja puasa. Karena Nabi Muhammad nyuruhnya begitu. Siapa yang mampu ba'at. Kalau sampean belum punya kerjaan berarti belum ba'at. Tapi kalau pengen ya puasa. Begitu. Kecuali di donatur ada donaturnya. Saya belum punya kerjaan bu. Tapi kan bapak saya orang terkaya nomor 3 di Indonesia. Kalau gitu mau boleh. Berarti kan aman nih, mantu anak kita kan juga aman. Tapi itu maksud saya, jangan dikesankan kalau orang tua nanya kerjaan calon mantu tuh dianggap matre, bukan. Itu kewajiban. Itu nurutin perintah Nabi Muhammad SAW. Belum punya kerjaan bu, puasa dulu dah. Gitu. Puasa dulu. Kemudian selanjutnya, nikah tuh jadi makruh hukumnya bagi orang yang tidak sehat badan. Tidak sehat finansial, badannya kagak sehat, badannya sudah tidak lagi mampu untuk memberikan nafkah batin dan juga badannya dan tidak mampu finansial. Udahnya sakit-sakitan, termasuk juga duitnya nggak punya. Maka nikah tuh baginya makruh. Bagusnya malah kagak nikah. Bagusnya malah jangan nikah. Terus orang kayak gini gimana Ustaz? Orang kayak gini nih emang jalan ibadahnya iktikaf aja di masjid, dia puasa gitu. Emang jalan ibadahnya bukan nikah nih. Sebab kita jalur masuk surganya emang beda-beda. Jadi jangan anggap masuk surga itu cuma satu jalur, enggak, beda-beda. Ada yang jalur masuk surganya sholat tahajud mulu. Ada yang jalur masuk surganya tibang silaturahmi, kan begitu. Jadi jangan anggap masuk surga itu cuma satu jalur. Jalurnya banyak. Ada yang tiap hari kerjanya cuma nyebrangin orang doang di jalan. Itu ibadahnya di situ tuh. Biar sedekahnya jarang, emang kagak punya duit. Puasa sunnahnya juga jarang, emang kagak mampu. Kerjanya cuma nyebrangin jalan di situ. Sebab dulu ada sahabat Nabi yang disebut sebagai ahli surga. Disebut oleh ahli surga oleh Nabi Muhammad dan gak punya ibadah spesial. Ada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As tuh ngikutin sampai ke rumahnya, sampai nginep di rumahnya, minta izin supaya pengen tahu ibadahnya apa. Sholat tahajudnya kagak, yang tentu yang wajib-wajib dikerjain. Cuman nggak ada ibadah yang spesial. Sampai akhirnya ditanya kira-kira apa ya resep kok bisa disebut ahli surga. Kata beliau, saya nih mas, saya ini tidak pernah punya hasad sama saudara-saudara saya. Orang mau dapat rumah saya kagak peduli, orang mau dapat rezeki saya nggak peduli, sebab yang saya peduliin Allah tidak pernah zalim sama hambanya. Jadi orang ini masuk surga bukan gara-gara tahajudnya, bukan gara-gara sujudnya. Orang ini masuk surga karena hatinya kagak dengki sama rezeki orang.
Begitu. Kalau tiap ada orang punya rezeki kagak dipontenin sama dia begitu. Biarin nih, santai. Itu masuk surga. Ada lagi Nabi Muhammad bilang nanti di surga ada kamar. Kamar terbuat dari kristal mewah. Buat siapa itu? Man ahsanal kalam wa at'amat ta'am wa shalla bil laili wan nasi niyam. Orang yang ngomongnya baik, orang yang sering ngasih makan orang kelaparan, dan orang yang sholat di tengah malam. Berarti jalurnya banyak. Ada orang yang punya duit banyak, sholat tahajud jarang, tapi sedekahnya rajin. Emang di situ jalur masuk surganya. Masih makan orang banyak, begitu. Ada yang nggak punya duit, cuman kerjaannya kalau jam 2 udah mendusin, kagak bisa bangun tidur, kagak bisa tidur lagi. Itu emang disuruh ibadah itu dia. Ada yang ilmu kagak punya, ibadah juga sewajib-wajibnya aja, tapi mulutnya baik sopan. Emang di situ jalur masuk surganya. Orang kalau udah kagak sehat badan, jangan nyusahin orang make ngawinin anak perempuan orang. Kasihan anak perempuan orang. Badan ente kagak sehat. Emang bukan di sini jalur ibadahnya. Jadi jangan sampai kita beribadah malah bikin nyakitin anak orang. Kata ulama, makruh itu hukumnya. Bisa jadi makruh lagi punya penyakit. Yang satu udah nggak mampu syahwat, yang satu memang punya penyakit walaupun sehat finansialnya, begitu. Dan hukum nikah menjadi mubah. Hukum nikah menjadi mubah orang yang badannya tidak sehat tapi sehat finansial, nggak punya penyakit tapi memang tidak lagi mampu untuk memberikan nafkah batin. Kata ulama, bagi dia hukumnya mubah. Nikah sama kagak nikah sama aja. Tapi kalau dia kagak punya kesehatan finansial, nikah sama enggak nikah bagusan kagak nikah. Tapi kalau dia punya sehat finansial, nikah jadi sama aja. Kenapa tidak dimakruhkan? Sebab setidaknya kalaupun dia tidak bisa memberikan nafkah batin, kata ulama, ini bisa memberikan nafkah zahir bagi si istri. Ini lebih baik walaupun tidak utama. Makanya hukumnya mubah begitu. Tapi setidaknya orang seperti ini nih bisa nyelamatin banyak perempuan, misalnya janda udah tidak ada lagi yang nafkahin gitu. Dinikahin sama duda umur 60 tahun. Sehat sih sehat, cuman udah kagak bisa ngapa-ngapain gitu. Duitnya ada. Ini kan setidaknya perempuan ini terbebas dari kefakiran. Jadi gara-gara dinikahin sama duda ini setidaknya anaknya ada yang nanggung nafkahnya. Jadi kata ulama hukumnya mubah. Nikah apa kagak nikah sama saja bagi dirinya. Begitu. Kemudian ada yang nikahnya wajib nih. Kalau wajib nih kagak boleh kagak, kudu nikah. Siapa yang nikahnya jadi wajib? Orang yang badannya sehat, si finansialnya sehat dan punya resiko kemaksiatan. Resiko kemaksiatan itu terjatuh pada perzinahan. Contohnya siapa? Orang-orang dengan pergaulan terbuka, artis-artis, pejabat publik, apa kalau bahasa kita tuh selebgram, kan ya, badannya sehat, bisa menggauli, bisa, finansialnya cukup, bahkan lebih dari cukup, punya resiko kemaksiatan tinggi resikonya, pergaulannya terbuka, dunia malamnya bisa, kan ya. Orang kayak gitu kan tinggal telepon. Pengen nih begitu, datang kan ya. Terbuka peluangnya. Maka nikah bagi dirinya nih hukumnya wajib. Maka kalau kagak nikah, nggak nikah, ditunda itu jadinya dosa. Udah punya sehat, duit punya, rumah ada, badan sehat. Tiap malam keluar kan ya. Pulang pergi cewek gonta-ganti, wajib ini hukumnya. Gitu, wajib hukum. Dan itu yang kita lihat dari beberapa tradisi kebanyakan orang tua kita. Dan ya, orang tua kita tuh kalau udah ngelihat anak lakinya udah kerja,
kemudian badannya sehat, dilihat tiap malam minggu pengapel mulu kan begitu. Kan ya, udah langsung ditodong. Dulu kita punya orang tua begitu. Kalau udah sekali ketahuan ngapel ditanyain, lu anak orang mau diapain kan gitu. Mau suruh apa kagak kan begitu. Orang tua dulu begitu. Orang tua dulu begitu. Sama juga kalau anak perempuannya udah dibawa sekali diajak, langsung lakinya ditanyain, anak gue mau diapain kan begitu. Jadi ini termasuk tradisi yang baik. Punya resiko, karena resiko kemaksiatan. Apalagi sekarang. Jangankan untuk orang-orang terbuka seperti artis dan sejenisnya. Orang-orang biasa juga punya resiko kemaksiatan yang tinggi. Sekarang akses menjadi mudah. Semuanya ada di HP. Mau kemana, mau di mana, mau apa, ada tuh tinggal pencet. Maka kalau punya resiko kemaksiatan yang tinggi, kan ya, bisa banyak yang bisa diakses. Maka pernikahan hukumnya jadi wajib. Nunda-nunda jadi kemaksiatan, jadi dosa. Ada gak nikah yang haram? Nikah yang haram ada. Nikah yang haram tuh kalau di sini kita tidak sebutkan. Nikah yang haram tuh adalah nikah yang haram tuh ada dua. Ada nikah yang haram yang nikahnya batal, ada nikah haram tapi nikahnya tidak batal. Gitu. Nikah haram tapi tidak batal, nikahnya sah, cuman maksiat ini pernikahannya. Contohnya nikah muhalil. Nanti kapan waktu kita buka pernikahan yang haram. Nikah muhalil tuh nikah yang perempuan udah ditalak 3, begitu. Perempuan udah ditalak 3, kan kagak boleh balik lagi ke lakinya yang pertama. Cuman lakinya yang pertama masih demen. Akhirnya dia atur pernikahan. Lu nikah sama mantan bini gua ya. Tanggal sekian bulan sekian, nanti tanggal sekian lu ceraiin. Nah itu namanya nikah muhalil tuh. Nikah yang diadakan supaya si perempuan jadi halal lagi buat laki pertamanya. Nikahnya haram. Tapi sah, tidak batal nikahnya sebab terpenuhi segala rukunnya. Termasuk dalam kategori nikah yang haram itu kalau dalam beberapa artikel-artikel di kampus, nikah yang haram nikah yang tanpa ada catatan KUA-nya. Nikah di bawah tangan kalau bahasa kitanya. Nikahnya sah, ada walinya, ada pengantennya, ada saksinya, tapi tidak ada catatan KUA-nya gitu. Nikahnya sebagian ulama menyebut nikahnya haram. Sebab ini menimbulkan banyak fitnah dan kerugian wabil khusus bagi pihak perempuan begitu. Kemudian ada lagi nikah yang haram tapi sah, namanya nikah dengan niat talak. Nikah dengan jadi nikah cuman dia udah janji. Pokoknya kita nikahnya tanggal sekian, tapi tanggal sekian kita kudu cerai ya begitu. Soalnya nih nikah biar kelihatan orang begini gini gitu. Nikahnya buat pilkada doang misalnya gitu. Soalnya kalau gua apa papan nama kagak ada nama bini kan kagak enak gitu. Jadi kudu itu nikahnya sah cuman haram. Nah kalau nikahnya haram yang tidak satu, contohnya nikah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Insya Allah kita lanjut tentang nikah ada apa syarat, rukun dan seterusnya. Nah nikah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini nikah bagi si lakinya, orang laki. Orang laki itu yang terkena hukum sunnah, tidak sunnah, makruh, hukum mubah, wajib dan sebagainya itu laki. Sedangkan kalau orang perempuan itu nikahnya baiknya disegerakan. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, salasatun ya Ali, la tuakhirhunna. Ada 3 hal yang tidak boleh engkau tunda, wahai Sayyidina Ali. Apa itu? As-salatu idza atat, salat kalau udah datang waktunya. Wal janazatu idza hadarat, jenazah kalau sudah hadir, maksudnya sudah siap gitu, jangan ditunda-tunda lagi kuburannya. Wal ayyimu idza wajadat kufuan, dan anak gadis
kalau sudah datang orang yang sekufu dengan dirinya. Maka kalau perempuan mah kagak usah pakai hukum sunnah, makruh, mubah, enggak. Itu buat laki. Laki ngukur, gua nih udah sunnah apa belum nikah? Apa jangan-jangan gua udah wajib? Apa mubah? Tapi kalau perempuan mah kalau udah datang laki yang sekufu, itu nikah mesti disegerakan. Sekufu. Sekufu itu dalam bahasa Indonesia orang yang level agamanya sama. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sekufu itu tidak hanya level agama, tapi agama, nasab, dan juga kekayaan. Level agamanya baik. Agama baik itu maksudnya orang nih nutup aurat. Lakinya nih perempuannya nih nutup aurat, bisa baca Al-Quran, paham ilmu-ilmu agama. Maka laki-laki yang datang kalau secara agama minimal mirip, auratnya ditutup begitu, ilmu agamanya baik, baca Al-Qur'annya bisa, sholat dikerjain. Ini agamanya selevel nih. Kemudian aspek yang kedua adalah keturunan. Nah, di dalam syariat Islam memang ada keturunan yang dimuliakan dibanding keturunan lain. Misalnya keturunannya Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan istilah kalau perempuannya syarifah. Maka syarifah itu kalau yang datang bukan syarif berarti nggak sekufu. Nikah boleh nikah nggak apa-apa. Cuman kagak sekufu. Kalau nggak sekufu itu ya nggak apa-apa. Cuman kata ulama sekufu itu menjadikan pernikahan tuh jauh lebih lama, jauh lebih langgeng dibanding dengan yang tidak sekufu. Gitu. Maka kalau ada syarifah yang datang syarif tuh sekufu, begitu. Sekufu bukan syarat nikah, cuma nih jadi bahan pertimbangan. Atau juga keturunan anak kiai misalnya, perempuannya anak orang soleh, anak kiai, anak ustadz, yang datang misalnya ustadz misalnya, itu kan sekufu tuh begitu. Tapi kalau yang datang tukang apa? Yang datang tidak sekufu, artinya kan boleh nolak. Jadi perempuan jangan dianggap kalau dia tuh kagak boleh nolak. Boleh nolak. Boleh nolaknya kalau memang laki itu bukan sekufu. Kalau yang ditolak sekufu itu yang jadi masalah bagi ulama. Gitu. Jadi kemudian setelah keturunan hirfah. Hirfah itu apa namanya? Apa sih istilahnya kalau bahasa kitanya tuh kekayaan begitu. Jadi sekufu ini bukan syarat tapi menentukan. Kalau perempuannya orang kaya, anak orang apa namanya berduit, lalu datang laki-laki pekerja biasa begitu, ini kemungkinan akan terjadi ketimpangan gitu. Ini anak perempuan ini sarapan aja bisa habis 200-300 ribu. Sarapan. Kan ngopinya di Starbucks 50 ribu. Beli roti yang 200 ribu. Sedangkan bagi laki 200-300 ribu tuh makan sebulan. Ini kan jadi ketimpangan nih. Nikahnya mesah, cinta ya cinta. Cuman kalau kebangetan lama begitu orang kagak tahan kan begitu. Maka kata ulama biar langgeng cari yang sekufu yang sama. Makanya Ning tuh anak-anak kiai Ning ketemunya sama Gus kan begitu kan ya. Syarif ketemunya Syarif nyambung begitu. Orang kaya ketemunya orang emang nyambung begitu. Emang jatahnya udah begitu. Untuk melanggengkan pernikahan seperti itu. Kira-kira kalau kita yang seperti ini gajinya sekian begitu, mau nikahin anak orang kaya, ya boleh, syariat kagak ngelarang, cuman konsekuensi pernikahannya tanggung diri begitu. Kan ya, tiba-tiba malam minggu, bang makan di luar yuk begitu. Pikiran laki makan di luar, makan di warteg kan begitu. Makan, kan ya, gitu. Akhirnya makan nggak tahan begitu, jadi susah. Maka itu ini sekufu ini bukan hal untuk membatasi, bukan. Tapi syariat menjaga.
Dan sekufu ini buat perempuan, aslinya yang kudu ngimbangin tuh laki. Perempuan tuh yang punya standar. Ini standar perempuannya A, B, C. Maka yang kudu ngimbangin laki. Gitu. Kalau bahasa orang dulu namanya laki, kan ya, namanya laki jangan tidur di ubin. Tidur di luar juga bisa, begitu. Sedangkan perempuan jangan tidur di luar, tidur di ubin kagak bisa perempuan. Perempuan kurang bisa kurang tahan dengan kehidupan yang berat dibanding laki. Maka laki yang kudu mengimbangi kufunya si perempuan. Nanti kapan waktu kita belajar tentang tentang kufu begitu. Tapi daripada itu, kufu ini bukan hal yang syarat nikah, tapi mesti jadi pertimbangan begitu. Makanya dulu kita punya istilah bibit, bebet, bobot. Jadi bukan cuman anak sekarang kayak modal cinta. Ya emang juga cinta. Orang tua dulu kan kagak, orang tua dulu kawinin anak-anak kawinin. Anak gaul katanya, emang cinta itu anak, cinta mentar. Gue kirimin alamat cinta juga datang kata begitu. Ntar tulis alamat cinta udah datang diri. Jadi syariat menjaga nih gimana anjuran nikah yang kita berikan kepada umat ini bukan cuman sekedar simbolis yuk nikah enggak. Tapi kita juga ngatur bagaimana pernikahan ini bisa membawa kedua-duanya jadi hamba Allah yang benar, pernikahannya jadi langgeng begitu. Kalau ada orang perempuan kebangetan kaya nikah sama orang yang kurang kaya, itu di sinetron doang adanya. FTV kan, FTV. Di dunia nyata jarang terjadi, bukan gara-gara kita matre, tapi memang untuk melanggengkan pernikahan kudu keduanya tuh punya level yang sama begitu. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang tentang hal-hal lain terkait dengan nikah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada kita tutup dan baca doa. Silahkan Bapak Ibu kalau ingin bertanya. Masya Allah, demikian pencerahan oleh Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Selanjutnya kesempatan bagi jemaah bila ada pertanyaan-pertanyaan dipersilahkan. Fadol. Ada? Saya mau nanya masalah mahram tadi Pak. Kalau nikah mertua kan jadi mahram, anak tiri juga jadi mahram. Gimana kalau pernikahan itu terjadi perceraian? Apakah mahramnya itu juga batal apa masih tetap gitu? Masih. Jadi ada mahram yang diistilahkan oleh ulama mahram mu'abbad dengan mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad itu mahram selama-lamanya. Sampai kiamat mahram tuh gitu. Ada yang namanya mahram mu'aqqad. Mahram sementara doang. Kalau orang menikah, siapa yang jadi mahram sementara? Yang jadi mahram sementara tuh kakak sama adik ipar pasangan kita. Adik ipar kita, kakak ipar kita kan bukan mahram. Tapi karena kita nikahin adiknya, kita nikahin kakaknya, maka dia jadi mahram tapi mahram sementara doang. Selama kita nikah sama empoknya. Setelah kita cerai, adiknya jadi halal bagi kita nikahin, kakaknya juga halal gitu. Mahram sementara. Sedangkan mahram mu'abbad dari pernikahan itu mertua. Mertua tuh mahram selama-lamanya. Walaupun kemudian orang itu bercerai dengan istrinya, itu mertua perempuan tetap jadi mahram. Sebagaimana istri kita, mantan istri kita jadi mahram kepada ayah kita selama-lamanya. Jadi ada 4 orang yang jadi mahram selama-lamanya dengan pernikahan. Pertama ibunya istri. Kemudian
anaknya istri bawa anak perempuan, janda. Itu kita nikahin janda nih. Jandanya bawa anak perempuan. Setahun 2 tahun kita cerai. Itu anak perempuan tuh walaupun bukan anak kandung kita jadi mahram selama-lamanya. Walaupun kita kemudian cerai dengan janda itu. Kemudian yang ketiga adalah istrinya anak. Menantu. Kita punya menantu nih, anak kita laki, perempuan. Nikah setahun 2 tahun, cerai. Gitu. Lalu nih menantu godain kita, misalnya gitu. Itu kagak, itu mahram selama-lamanya sampai kiamat. Jadi pertama ibunya istri, yang kedua anaknya istri, yang ketiga istrinya anak, yang keempat istrinya ayah. Itu mahram selama-lamanya. Kita dari ibu Maimunah, ayah kita nikah lagi dengan perempuan namanya misalnya Maisarah misalnya. Ibu kita Maimunah, ibu kandung kita. Ayah kita nikah sama Maisarah. Ini Maisarah ini sebelum nikah bukan mahram. Tapi setelah dia nikah dengan ayah kita jadi mahram. Enggak lama nikah, setahun 2 tahun cerai. Maisarah tetap jadi mahram kita selama-lamanya. Ini 4 orang yang jadi mahram selama-lamanya gara-gara pernikahan. Maka biarpun orang itu sudah cerai, itu orang mertuanya tetap jadi mahram. Kalau yang mahram sementara gara-gara nikah tuh ipar. Ipar kita itu nggak boleh kita nikahin selama kita nikah sama adik atau kakaknya. Kalau kita demen sama ipar kita ceraiin istri kita, kawinin ipar gitu. Kalau kira-kira mau hitung-hitungan begitu. Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Misalnya kan kalau yang sebaiknya wanita kan wanita soleh yang dinikahi ya Pak Ustadz ya. Dan taat suami. Pas nikah, suami membatasi kegiatan istri Pak Ustadz. Tidak boleh pergi, tidak boleh ke rumah saudara, tidak boleh main. Itu bagaimana Pak Ustadz ya? Terima kasih Pak Ustadz. Jadi memang suami ini punya kewajiban untuk menjaga istri tetap dalam penjagaan agar tidak terjatuh pada kemaksiatan. Dan ada anjuran bahkan perintah bagi si istri untuk taat kepada suaminya. Selama ketaatan itu bukan pada kemaksiatan, begitu, bukan pada kemaksiatan. Di samping itu si suami kan punya kewajiban memberikan nafkah kebutuhannya si istri. Dan nafkah itu bukan hanya soal makan minum, tapi nafkah itu kan juga soal kebutuhan psikologis. Salah satunya bertemu dengan saudara, berkumpul dengan teman. Maka kalau ada suami membatasi itu dalam arti betul-betul mengekang istri untuk tidak bergaul, berarti suami ini suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, yaitu memberikan nafkah. Salah satu bentuk nafkah itu yaitu nafkah batin, itu adalah bentuk psikologis si perempuan bertemu dengan saudara. Tapi kalau membatasi sebab pertemuannya terlalu intens begitu ya, terlalu banyak kan ya. Kan emang tinggalnya kiri kanan ipar mulu gitu kan ya. Tapi kalau disuruh tahan-tahan ya wajar. Orang kagak usah ditahan juga ketemu kok begitu. Nah, jadi intinya kita ini punya hitungan masing-masing. Ini istri kita ini seminggu kagak keluar rumah ngurusin anak. Wah, biarinlah dia hari Sabtu Minggu mau nginep di rumah ibunya, biar ketemu adiknya, biar ketemu abangnya, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Sebab itu bagian daripada nafkah gitu. Jadi jangan sampai suami ini punya memang punya hak mutlak, tapi dia juga dibatasi bahwa dia punya kewajiban
untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Apalagi sekarang kebutuhan istri itu bukan sandang, pangan, papan doang. Istri itu kebutuhannya sandang, pangan, papan, Instagram tuh yang keempat. Jadi kalau emang jadi pokoknya suami wajib memberikan nafkah yang mencukupi. Salah satunya itu kebutuhan bertemu dengan orang, berkomunitas, bersosial, itu juga bagian daripada kebutuhan. Suami yang tidak memenuhi itu berarti suami itu tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami. Tentu dia berdosa atas daripada itu. Adapun dia punya alasan, mudah-mudahan alasannya diterima oleh Allah nanti. Tapi secara zahir dia mengekang istrinya itu sebuah kezaliman begitu. Oke? Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernikahan yang sering terjadi tanpa persetujuan kedua orang tua. Di sisi lain, perkawinan itu nggak boleh harus disetujui oleh kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak mengadakan pernikahan tanpa persetujuan orang tua, ini menurut hukum Islam sah apa tidak? Dia mau dikawinkan sama orang yang nggak benar, nggak cocok sama dia, nggak benar orangnya, waduh, nggak beres. Akhirnya itu perempuan nikah sama laki-laki tanpa persetujuan orang tuanya. Ya. Menurut hukum Islam ini sah apa tidak? Terima kasih. Ya. Jadi salah satu syarat nikah itu adanya wali. Wali itu ya orang tua. Maka kalau pernikahan tidak ada wali, tanpa izin wali, nikahnya batal. Begitu. Ayyuma mra'atin, kata Nabi Muhammad SAW, ayyuma mra'atin nakahat bi ghairi idni waliyiha fanikahuha batilun. Siapapun perempuannya, kalau menikah tanpa ada walinya, maka nikahnya batil 3 kali. Nikahnya batal, begitu. Maka memang dalam hal ini perlu ditekankan kedua pihak. Pihak si perempuan, maksudnya si anak gadis nih, mesti paham bahwa perwalian itu tidak bisa dilepaskan, begitu. Bahwa anak gadis itu tetap di bawah perwalian orang tuanya secara agama sampai kiamat, begitu. Nggak bisa dilepaskan. Tapi si orang tua, nih kita nih orang tua, mesti juga ikut perkembangan zaman, begitu. Artinya jangan sampai kita gara-garanya kita terlalu kebangetan mengekang sehingga anak gadis kita mau diajak kabur sama lakinya. Mungkin salah satu sebabnya karena si orang tuanya, begitu, yang tidak istilahnya kalau bahasa anak sekarang, orang tuanya gaptek, begitu. Orang tuanya kurang gaul, begitu. Pokoknya maunya begini aja. Gue maunya mantu yang begini aja. Pokoknya apa kata dia aja. Padahal anaknya maunya. Yang penting kan ukuran kita selama agamanya tidak diabaikan cukup baik. Emang sih bukan orang alim. Emang sih bukan ustadz. Cuman kan sholatnya rajin. Malah kadang-kadang sedekah, begitu. Cuman emang kita kagak demen nih laki punya poni yang jelek emang ini. Ya. 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 Dulu ada perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang,
zawwajani abi birajulin la uhibbuhu. Ya Rasul, saya dinikahin sama laki yang saya kagak demen. Gitu. Saya dinikahin sama laki yang saya kagak demen. Akhirnya kata Nabi Muhammad, panggil orang tuanya. Orang tuanya datang. Begitu. Orang tuanya datang di hadapan Nabi. Bener gak ente nikahin anak gadis ente ini dengan laki-laki yang dia gak suka? Kata laki-laki, kata orang tersebut, iya ya Rasul. Begitu. Kalau gitu batalin pernikahannya. Biarkan dia nikah, biarkan dia memilih dengan laki-laki yang dia gak mau. Tapi perempuannya nolak. Jangan ya Rasul, gak apa-apa. Biarin, saya mau memastikan bahwa perempuan itu punya hak pilih juga di dalam syariat Islam. Nah, dari hadis ini syariat mengatakan pernikahan dengan paksa itu secara hukum syariat sah. Sebab Nabi kagak ngebatalin nikahnya. Justru Nabi Muhammad manggil ayahnya untuk minta dibatalkan. Jadi kalau emang batal, sejak saat dia lapor Nabi Muhammad bilang, ya udah nikah ente nggak sah, cari aja gitu. Tapi nggak, Nabi Muhammad ngamanggil itu walinya untuk minta kepada si laki batal. Jadi tetap Nabi Muhammad minta laki yang untuk menceraikan. Berarti pernikahannya sah begitu. Cuman dalam hal ini karena Nabi Muhammad nyuruh si laki si walinya itu untuk membatalkan, berarti perbuatan ini tidak dibenarkan oleh syariat. Artinya laki-laki ini si orang tuanya dosa. Jadi nikah paksa itu asal walinya benar ya. Jadi kan dalam syariat wali yang bisa maksa tuh cuman satu, yaitu ayah kandung. Kan wali ada banyak nih. Ayah kandung, kalau nggak ayah kandung kakek, kalau nggak kakek paman, kalau nggak paman kemudian abang. Dari sekian 5 wali ini yang boleh maksa cuman ayah kandung aja. Kalau ayah kandung maksa nikahnya sah, cuman si ayah dosa. Tanggung dosa di hari kiamat, ditanya sama Allah kudu punya jawabannya. Begitu. Jadi kawin paksa yang benar tuh kawin yang dipaksakan oleh wali yang merupakan ayah kandung. Selain ayah kandung tidak punya hak untuk, artinya nih ayah kandungnya ada di London, perempuannya ada di Indonesia. Dia ketemu ada laki-laki di London yang dia suka buat anaknya, dia langsung nikah. Saya nikahin anak saya, sah. Pulang ke Indonesia, toto bininya udah punya laki. Itu kan namanya kawin paksa tuh. Itu kawinnya sah, cuman si laki-laki berdosa karena dia menikahkan si anak dengan laki-laki yang dia tidak suka. Tapi pernikahannya sah. Kalau pernikahannya sah, biar pisah gimana? Ya cerai aja. Lakinya tinggal ngomong cerai. Maka kita selalu minta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh anak-anak gadis kita itu juga sejalan apa yang kita inginkan. Supaya doa terus kepada Allah. Saya punya anak perempuan nih. Dari sekarang saya doa. Mudah-mudahan apa yang saya pengen jadi mantu, anak saya juga pengen begitu. Gitu. Supaya tidak ada tidak ada keributan. Supaya tidak ada pertentangan. Makanya kita juga harus mengikuti pergaulan anak-anak perempuan kita. Kita jaga dari rumah. Sebab nih, kalau kitanya jaga nih, kita jaga anak perempuan kita, jaga nutup aurat. Mainnya kita ajak main di majelis, main di musola, main anak-anak masjid. Insya Allah ketemu jodohnya tuh yang begitu-gitu juga. Kalau di majelis kan ketemunya Sulaiman, Abdurrahman, Abdurrauf, Uthman, kan begitu. Tapi kalau kita lepas ini anak perempuan, tahu-tahu dia bawa pulang laki-laki namanya John, Christian, kan begitu. Ini kan ya. Maka dari awal nih kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita punya kekuatan untuk bisa jagain anak gadis kita agar tidak terjatuh pada pergaulan yang kita tidak inginkan, begitu. Oke? Makanya namain anak tuh yang cakep tuh salah satu sebabnya. Salah satu sebabnya tuh namain anak yang bagus, namanya Aisyah, namanya Muhammad, namanya Ahmad.
Sebab kalau namanya bagus tuh, kalau namanya Abdurrahman kan temennya yaitu Sulaiman, Abdullah, Abdurrahim gitu. Tapi kalau di awal namanya Jessica. Nah, Jessica gak berteman sama Maimunah itu. Iya, Jessica temennya sama Laura. Kalau Jessica sama Laura kira-kira ngumpulnya di masjid tapi di mana tuh? Kan nih, Sulaiman sama Abdurrahman ketemunya di masjid itu dia. Tapi kalau John sama Michael kira-kira ketemunya di mana itu? Makanya itu salah satu sunnah, salah satu perintah Nabi ketika dari awal kan Nabi Muhammad ngajar, cari bini yang benar. Udah cari bini yang benar, kalau berhubungan ada doa yang benar. Nanti lahir kasih nama yang benar, kasih pendidikan yang benar dan seterusnya begitu. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah ya? Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu